takdir adalah sesuatu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu nggak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor ini. Iya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Juga ya, kan? gitu ya, Kita balas gitu ya. takdir juga kan? Kalau dia nggak terima, loh aku nggak terima, emang salah gua apa? Ya udah takdir. Takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya nggak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu, ambil waktu, urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini nggak bisa diubah nih, ibunya nggak bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul, nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita nggak bisa ubah dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue ngerasa kayak gini ya, kalau misalnya gender kita, Iya. kita dilahiri oleh Laki-laki siapa, atau perempuan, gimana, betul, ras itu apa, menurut gue oke lah takdir. itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Itu Islam. pilihan. Nah, Nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. oke. Itu pilihan. Nah nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke, Berarti kita sepakati dulu ya. Oke. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, gitu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti, tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Enggak, gue udah mulai nangkep. Udah mulai nangkep ya. Nah jadi istriku bilang kalau aja, diam. Itu kan ya, kayak Rangga dan Cinta ya. Gitu. Kayak di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Apa ya gue ngomong sama anak Gen Z ini Gue malah keingetnya memes yang polisi. Atau congornya diambil ya. Gue malah inget yang nangkap congor. Iya, congornya dia enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Oh iya. Zamanku. Iya, gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Gue gak nyambung ya. Ini beda-beda generasi. Iya beda generasi kita. Oke. Nah jadi artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga. Udah ini sudah nggak ada orangnya. Udah terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah itu takdir. Nah dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu nggak sholat? Ustadz nggak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh nggak sholat. Nah itu langsung mulutnya diginiin tuh tadi congor. Congornya tangkap pola kayak gitu. Gue sih kesel juga kayak gitu sih. Nah itu betul, gue sepakat. Nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua. Mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Gini, aku mau ngambil. Ada yang lebih kecil nggak sih? Ada pena nggak? Nah itu aja tuh inhaler ada di sana.
Ini pena nih. Aku pegang pena ini di tangan mana? Tangan kanan. Kalau aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Karena tadinya di kanan, sekarang di kiri. Oke, kalau gini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lu nggak tahu. Nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah kemana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul Mahfuz kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Jadi kita mengatakan, contoh ya, ada hadis yang mengatakan gini: siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Berarti simpelnya gini, kalau orang yang bilang, oh itu udah takdirnya gue, berarti dia ngelangkahin Allah. Karena dia sok tahu. Pembahasan kita selesai nih. Bener kan? Harusnya gitu kan? Lu udah kesimpulan itu. Oh, itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Orang yang bilang ini takdir, dia ngelangkahin Allah berarti. Benar. Iya, ada kan? Orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God, betul. Ini yang terjadi. Nah, itu kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya, muter-muter dulu. Iya, gue jadi nggak muter nih. Gitu. jadi gini, ketika kemudian kita nggak tahu itu berubah, maka sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berubah. Berarti ada orang bilang takdir, ada misalnya ada ulama bilang, walaupun ini cara mereka untuk menyederhanakan ya, ada ulama bilang bahwa ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah misalnya. Nah, kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya. Gitu maksudnya. Nah, contoh kayak gini bisa, ini gara-gara aku begini, lantas aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Contoh misalnya gini, ada orang tinggal di Jakarta, tiba-tiba dia pindah ke Bogor kayak aku. Lalu aku bilang, aku sekarang merubah takdirku. Yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui ini, kita benar-benar tidak boleh bahas. Benar. Nah, itu Islam tuh. Jadi sesederhana itu. Simpelnya gini, kalau gua rekap ya. Ini ada masa depan, ini ada masa lalu. Gitu loh. Apapun yang terjadi di masa lalu. Takdir mengatakan berarti lo harus menerimanya. Itu satu, ya kan? Tapi yang sering sudah orang kejadian kita harus menerimanya. Ya, menerima gitu. Bagus. Tapi mereka tuh nyampur yang ada di masa lalu ke masa depan. Gitu kan? Pas mereka udah menjadi cenayang dan udah punya sixth sense dan lain-lain, takdirku akan segini, dia bukan menerimanya itu namanya. Mungkin tambahin kayak gini, takdir berarti dia merekayasa. Merekayasa. Bahkan berarti udah jadi Tuhan dia. Udah jadi Tuhan. Betul. Udah jadi cenayang. Betul. Gitu kan? Ketika dia bilang aku memang dilahirkan jadi orang bodoh. Berarti dia sudah melangkahi takdir. Atau mungkin gini, bahkan kalau berlaku di masa lalu ya, misalnya kayak kita telat. Misalnya, oh ini takdir mengajarkan kita untuk menerimanya, tapi menerimanya lalu bekerja lebih keras lagi gitu. Nah, apa mungkin harus ada tambahan itunya gitu? Itu betul. Itu keren banget. Jadi kita terima, misalnya kita telat nih. Betul. Takdir, oke, kita terima bahwa kita telat. Tapi bukan berarti kayak tidak melakukan apa-apa setelah itu. Nah, perbaiki, ngakui kesalahannya gitu. Betul. Itu pembahasan yang lain lagi, lu tau gak? Itu pembahasan di dalam surat Al-Baqarah. Lu lagi pindah ke pembahasan antara Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Iblis itu gak mau terima kesalahan. Adam terima kesalahan. Dan ada bedanya. Ketika Adam menerima kesalahan, dia jadi orang yang mulia. Iblis tidak terima kesalahan, dia jadi orang yang paling hina. Jadi makhluk yang paling hina. Itu jarang menerima kesalahan. Tapi lu bener banget. Jadi gini, tau gak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline tuh nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih. Coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu ditentukanlah bagi dia
seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah,